Nomor 10, Bukele, Presiden El Salvador. Dari sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang kebanyakan orang mungkin tidak pernah memikirkan sebagai pusat keuangan dunia, El Salvador. 6 juta penduduk, GDP per kapita $4.000. Tapi pada 2021, presidennya, seorang pria berusia 40 tahun bernama Nayib Bukele, mengulumkan sesuatu yang membuat seluruh dunia terkejut. El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi yang sah. IMF memperingatkan, Bank Dunia menolak membantu, para ekonom mengkritik. Bukele tidak peduli. Ia membeli Bitcoin setiap hari, 1 koin per hari, langsung dari teleponnya, dan ia tweet setiap kali beli. Hari ini El Salvador menyimpan lebih dari 6.000 Bitcoin, dan Bukele sedang membangun sesuatu yang bahkan lebih gila, Bitcoin City, sebuah kota yang seluruhnya didanai dari penjualan Bitcoin bonds dan panas bumi gunung berapi. Entah ini jenius atau gila, dunia masih menunggu jawabannya. Nomor 9. Tim Draper, Bapak Venture Capital Bitcoin. Pria yang membeli Bitcoin langsung dari pemerintah Amerika Serikat. 2014, FBI baru saja menutup Silk Road, marketplace gelap terbesar di internet. Mereka menyita ratusan ribu Bitcoin milik pendirinya, Ross Ulbricht. Pemerintah AS kemudian menggelar lelang, dan Tim Draper, salah satu investor paling berpengaruh di Silicon Valley, datang dengan cek senilai $19 juta. Ia pulang dengan 29.656 Bitcoin. Semua orang di Wall Street menganggapnya gila, membeli Bitcoin dari lelang Silk Road. Ini seperti membeli properti bekas sarang kriminal. Tapi Draper punya riwayat tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia investor awal Hotmail ketika semua orang bilang email gratis tidak bisa menghasilkan uang. Investor awal Skype ketika semua bilang telepon gratis tidak masuk akal. Investor awal Tesla ketika semua bilang mobil listrik tidak akan pernah berhasil. Dan sekarang Bitcoinnya yang dibeli seharga $19 juta itu, nilainya sudah melampaui 45 triliun rupiah. Nomor 8. Seyfidean Amos, ekonom yang menulis kitab suci Bitcoin. Pria yang menulis buku yang mengubah cara jutaan orang memahami uang. Bayangkan kamu punya pertanyaan, mengapa uang kehilangan nilainya setiap tahun? Mengapa tabunganmu terasa semakin tidak berharga meskipun angkanya sama? Mengapa pemerintah bisa terus mencetak uang tanpa henti? Seyfidean Amos punya jawabannya, dan ia tulis dalam 280 halaman yang menjadi, dalam kata-kata Michael Saylor, buku paling penting yang saya baca dalam hidup saya. The Bitcoin Standard 2018, kini sudah 25 bahasa, lebih dari 1 juta kopi terjual. Argumen Amos sederhana tapi radikal. Sepanjang sejarah manusia, aset yang paling keras, yang paling sulit diproduksi lebih banyak, selalu menjadi uang terbaik. Emas menang karena emas sulit ditambang. Bitcoin lebih baik dari emas karena batasnya bukan sekedar sulit, tapi secara matematis tidak mungkin dilampaui. 21 juta, tidak bisa diubah siapapun. Bagi Amos, bank sentral adalah eksperimen terbesar yang pernah dilakukan umat manusia, dan ia akan berakhir dengan cara yang sama seperti semua eksperimen perencanaan terpusat berakhir. Buruk. Nomor 6. Samson Mow, arsitek adopsi Bitcoin negara. Pria yang pekerjaannya adalah meyakinkan negara-negara untuk membeli Bitcoin, bukan individu, bukan perusahaan, negara. Samson Mow punya kartu nama yang mungkin paling tidak biasa di dunia. CEO perusahaan yang membantu pemerintah berdaulat mengadopsi Bitcoin sebagai cadangan nasional. Tapi yang paling mengejutkan dari kisah Mow bukan El Salvador, yang sudah kita bahas di nomor 10. Yang mengejutkan adalah Bhutan, negara kecil di antara India dan Cina, 700.000 penduduk, dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia karena mereka mengukur kemajuan dengan Gross National Happiness, bukan GDP. Tapi diam-diam, selama bertahun-tahun, Bhutan menggunakan energi surplus dari ratusan air terjun di pegunungan Himalaya untuk menambang Bitcoin. Tidak ada yang tahu, tidak ada press release, tidak ada tweet, sampai terbongkar bahwa Bhutan menyimpan lebih dari 13.000 Bitcoin, menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia relatif terhadap ukuran ekonominya. Samson Mow ada di balik semua itu. Nomor 6. Max Keiser, nabi Bitcoin yang tidak pernah diam. Pria yang berteriak tentang Bitcoin di televisi ketika harganya masih $1. 2011, Max Keiser muncul di layar TV jutaan penonton di seluruh dunia. Bakar dolarmu, beli Bitcoin. Saat itu Bitcoin harganya $1. Para penonton tertawa.
Editornya bingung, jaringan TV-nya mungkin sedikit khawatir dengan kesehatan mentalnya, tapi Kaiser tidak peduli. Ia sudah menghabiskan bertahun-tahun di Wall Street. Ia tahu bagaimana sistem keuangan bekerja dari dalam, dan ia tidak menyukai apa yang ia lihat. Bank sentral yang bisa mencetak uang tidak terbatas, bankir yang tidak pernah dipenjara meskipun menghancurkan ekonomi global 2008, sistem yang dirancang untuk memperkaya orang-orang yang sudah kaya. Bitcoin baginya bukan sekedar investasi, ini adalah senjata. Dan ia sudah hold sejak harga $1. Bayangkan itu sebentar. Jika kamu beli 1000 Bitcoin di harga $1, nilai investasi $1000 itu hari ini melampaui 1,5 triliun rupiah. Pada 2021, Kaiser tidak hanya merayakan kemenangan dari jarak jauh, ia pindah ke El Salvador, meninggalkan Amerika, menjadi warga negara baru. Aku sudah menemukan rumahku, katanya, di negara yang mengerti Bitcoin. 5. Jack Dorsey, pendiri Twitter yang memilih Bitcoin di atas segalanya. Pria yang mendirikan Twitter dan kemudian memilih Bitcoin di atas segalanya. Jack Dorsey punya kekayaan miliaran dolar. Ia bisa berinvestasi di apa saja, saham, real estate, private equity, obligasi pemerintah, semua aset yang biasanya dipilih orang sekaya dia. Tapi ia memilih satu, hanya Bitcoin, bukan Ethereum, bukan Solana, bukan saham tech, hanya Bitcoin. Bitcoin akan menjadi mata uang tunggal internet, kata Dorsey, dan akhirnya mata uang tunggal dunia. Ini bukan sekedar tweet. Dorsey membangun seluruh divisi baru di Block, perusahaan fintech-nya, khusus untuk Bitcoin, hardware wallet, mining chip, Lightning Network Payments. Dan pada 2021, ketika ia memutuskan mundur dari CEO Twitter, banyak yang terkejut. Perusahaan yang ia dirikan sendiri, yang ia jaga selama bertahun-tahun, ia tinggalkan. Untuk apa? Untuk fokus pada Bitcoin. Twitter hanyalah sebuah perusahaan, katanya dalam resignation letter-nya. Tapi yang sedang kita bangun di Block, ini tentang masa depan ekonomi manusia. Ada sedikit ironi di sini. Twitter kemudian dibeli Elon Musk seharga $44 miliar, dan Dorsey, yang menerima sebagian dalam bentuk saham, kemungkinan besar mengkonversi sebagian besar itu ke Bitcoin. 4. Greg Foss, mantan trader obligasi yang bertobat ke Bitcoin. Pria yang menghabiskan 30 tahun hidupnya di pasar obligasi, dan itu yang membuatnya all-in Bitcoin. Ada ironi besar di sini. Orang-orang yang paling awal dan paling yakin tentang Bitcoin bukan programmer muda yang tidak tahu apa-apa tentang sistem keuangan. Yang paling yakin justru seringkali orang-orang yang paling dalam mengerti sistem keuangan itu sendiri. Greg Foss menghabiskan 3 dekade di pasar obligasi. Ia membaca ribuan halaman prospektus kredit. Ia memahami bagaimana pemerintah meminjam uang, bagaimana obligasi bekerja, bagaimana default terjadi. Dan kesimpulan yang ia capai setelah 30 tahun itu sederhana. Negara-negara terbesar di dunia sudah meminjam jauh lebih banyak dari yang bisa mereka bayar. Dalam sejarah, tidak ada satupun peristiwa seperti ini yang berakhir dengan baik. Bitcoin bagi Foss bukan spekulasi, ini asuransi. Sama seperti kamu beli asuransi kebakaran bukan karena kamu yakin rumahmu akan terbakar, tapi karena jika terjadi, konsekuensinya terlalu besar. Foss berkata, setiap orang di planet ini seharusnya punya setidaknya 0,1 Bitcoin, bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan dari apa yang ia yakini akan datang. 3. Cory Klippsten, CEO Swan Bitcoin dan penjaga gawang Bitcoin. Pria yang membangun perusahaan dengan satu produk, hanya satu, Bitcoin, bukan crypto exchange, bukan altcoin marketplace, bukan DeFi platform. Swan Bitcoin, satu produk, bantu orang beli Bitcoin secara otomatis setiap bulan. Cory Klippsten mendirikannya dengan keyakinan yang mungkin terdengar kontroversial di dunia kripto yang penuh dengan ribuan token. Tidak ada satupun altcoin yang worth membeli. Semuanya pada akhirnya adalah zero. Pernyataan keras, dan ia berkata itu keras-keras, di Twitter, di podcast, di konferensi. Tapi logikanya menarik. Jika kamu percaya ada aset digital yang benar-benar scarce, benar-benar terdesentralisasi dan benar-benar tidak bisa dimanipulasi, maka hanya ada satu, Bitcoin.
Sisanya memiliki CEO, memiliki investor, memiliki tim yang bisa ubah protokol, yang berarti mereka punya manusia yang bisa disalahkan, dan itu berarti mereka bisa diatur, bisa dimanipulasi, bisa gagal. Swan Bitcoin kini melayani ratusan ribu nasabah di Amerika, dan Clipston masih menolak untuk listing altcoin apapun. Kami bukan crypto company, tegasnya. Kami Bitcoin company. 2. Jack Mallers, anak muda yang membawa Bitcoin ke sistem pembayaran global. Anak 27 tahun yang menangis di depan ribuan orang karena Bitcoin. Miami, Juni 2021, Bitcoin Conference terbesar dalam sejarah. Jack Mallers naik ke panggung. Ribuan orang menunggu. Lalu ia mulai bicara tentang El Salvador, tentang bagaimana Presiden Bukele memutuskan menjadikan Bitcoin legal tender, tentang bagaimana Strike, aplikasinya, akan menjadi infrastruktur pembayaran negara itu. Dan di tengah presentasi itu, ia menangis. Bukan sedikit, ia benar-benar menangis di depan ribuan orang. Mengapa? Karena Jack Mallers tidak membangun Strike untuk menjadi kaya. Ia membangun Strike karena ia percaya ada miliaran orang di dunia yang tidak punya akses ke sistem perbankan, yang harus membayar 10–15% fee untuk kirim uang ke keluarganya di luar negeri, yang hidup di negara dengan inflasi 50% per tahun dan tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi tabungan mereka. Strike, berbasis Lightning Network, memungkinkan transfer uang dalam hitungan detik dengan biaya hampir $0, dari mana saja ke mana saja. Bitcoin bukan hanya untuk orang kaya di San Francisco, ini untuk nenek-nenek di El Salvador yang menunggu kiriman uang dari anaknya di Amerika. Pada usia 27 tahun, anak Bill Mallers, trader Wall Street legendaris yang memberinya akses ke dunia finansial, memilih untuk membangun sesuatu untuk orang yang paling tidak didengar oleh sistem keuangan global. Dan kita sampai di nomor 1. Tidak ada yang lebih all-in dari pria ini, Michael Saylor. Kita sudah pernah membahasnya, tapi biarkan angka-angka ini masuk dulu sepenuhnya. 499.000 Bitcoin, 2,5% dari seluruh Bitcoin yang akan pernah ada di alam semesta, karena hanya akan ada 21 juta koin dan tidak ada yang bisa menambahnya, dimiliki oleh satu perusahaan yang dipimpin satu orang, senilai lebih dari 450.000 miliar rupiah. Dari perusahaan software yang 5 tahun lalu tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Tapi bukan hanya angkanya yang membuat Saylor berbeda dari semua orang di list ini. Yang membuatnya berbeda adalah keyakinannya. Pada 2022, ketika Bitcoin turun dari $69.000 ke $16.000, menghilangkan lebih dari 75% nilainya, hampir semua orang panik. Exchange bangkrut, hedge fund tutup, miliarder kripto menghilangkan semua kekayaannya. Saylor, ia membeli lebih banyak. Ia menerbitkan lebih banyak obligasi, meminjam lebih banyak uang, dan membeli lebih banyak Bitcoin. Ketika seorang jurnalis bertanya, "Sampai kapan kamu akan terus membeli?" Jawaban Saylor sederhana, "Selamanya. Kami tidak pernah menjual. Tidak ada exit plan. Bitcoin adalah exit plan." Ada satu kalimat Saylor yang mungkin merangkum semua ini. Koridor keabadian bergema dengan tangisan mereka yang menjual Bitcoin-nya. Dari 10 tokoh yang kita bahas hari ini, dari presiden sebuah negara sampai anak muda yang menangis di panggung, sampai trader veteran yang bertobat, tidak ada yang taruhan lebih besar dari Michael Saylor. Dan sejarah akan membuktikan apakah ia jenius atau gila. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak setengah-setengah. Dari 10 tokoh ini, siapa yang menurut kamu paling jenius dan siapa yang paling gila?